Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmat yang telah memberikan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita tinggali dan melangkah salat subuh berjamaah di masjid yang dirahmati Allah. Salawat serta salam kami sampaikan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang akan kami hadapkan syafaat dan nanti di akhir zaman. Bapak-bapak jamaah subuh yang dirahmati Allah, terima kasih atas waktunya sehingga pada subuh hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memanjangkan itikaf kita sekaligus tolak rezeki di masjid yang kita cintai. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, bahwa pagi hari ini yang selaku narasumber kita yang akan diisi oleh Pak Iin Kurnia dengan judul tema orang yang cerdas. Adapun untuk sesi yang kedua akan disampaikan oleh Pak Alika dengan judul Mari Biasakan Bersolawat kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Untuk tidak memperpanjang, kita kasih kesempatan untuk Pak Iin untuk menyampaikan tausiahnya. Monggo Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama sekali, baiklah kita bersyukur dan tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah pada hari ini sampai pada jam ini, sampai pada tahun ini 23 September tahun 2023 dan sama dengan tahun Islam nama apa nama? 7 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Terima kasih Pak. Kita masih dinyatakan langkah, dimudahkan hati dan bisa mengalahkan kenikmatan, yaitu kenikmatan bangun tidur pagi di subuh yang dingin. Semoga langkah kita ke Masjid Al-Iman ini selalu diberi oleh Allah balasan nantinya untuk jadi akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan yang kedua, pasti secara kesehatan dengan bangun pagi kita insya Allah lebih sehat. Yang kedua, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan dinul haq, dinul Islam yang beliau bawa, yang beliau sampaikan, dan yang beliau berikan kepada kita jadi Islam. Memang ada pendapat semua manusia yang lahir itu Islam, karena ada perjanjian dengan Allah pada 4 bulan pasca pembuahan. Namun kita tidak akan membahas itu, karena kita berpikir seperti kata tema yang kedua nantinya, tema memikirkan sebagai Nabi pembawa risalah buat kita, dan insya Allah kita bisa istiqomah sampai akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kondisi
husnul khatimah. Pada pembukaan ini kami berterima kasih dan mohon maaf juga kepada Pak Fauzi sebagai Menko Baligu, karena kami sempat 1 bulan lebih ya Pak Buya ya, pas jadwalnya kami nggak bisa. Mohon bukan menjadi justifikasi, memang pada saat itu kondisi kami lagi memang banyak kesibukan, dalam arti kata bukan arti kesibukan itu harus meninggalkan urusan, tapi kami berpikir sesuatu itu harus fokus, bukan cuma mau-mau, yang penting mau. Karena kadang-kadang kita ini tidak bisa mengikuti nafsu, maunya seperti kami mundur dari ketua panitia pemilihan, maunya ketua pemilihan dirapat akan datang, salah mereka kami mundur situ. Masih Pak Cak telah menjadi ketua pemilihan. Dan juga kadang-kadang maunya jadi MS, tapi waktunya nggak ada. Atau maunya jadi ketua DKM, tapi pakai hemat selalu Jumat subuhnya. Tapi maunya kadang-kadang terlupa seperti itu. Atau maunya jadi dosen, nggak bisa baca. Maunya jadi peneliti, nggak bisa analisis. Itulah sebab kita terhindar orang-orang seperti itu. Nah kami ini dan Buya misalnya jauh dari RT 11, tiap pagi subuh sampai ke sini. Semoga Buya selalu memberi kesehatan pada kita dan kita dengan kita masa-masa subuh di sini. Sehat Buya ya. Itu pembukaannya, kemudian kita masuk ke tema. Tema kita pagi ini seperti amanah yang kami sampaikan melalui grup WA kita, orang-orang yang cerdas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran ayat 185 katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sadaqallahul azim. Artinya setiap orang-orang yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jadi bukan tiap yang bernyawa. Tiap hari kita lihat dari kucing sampai tikus sampai kita manusia sebagai khalifah pasti mati. Dan tiap hari sering dilihat orang yang tiba-tiba saat sehat lama-lama tanpa sadari di sini di bawah di depan imam, bahasa orang di depan imam bukan di bawah imam seperti itu. Dan juga dan bukan apalagi orang selama ini sudah berbaring di tempat tidur, kondisi yang sudah berat mati juga. Dalam kondisi ini itu jaminan atau peringatan dari Al-Quran jelas sekali Al-Quran oleh Allah, kamu itu pasti mati loh. Kemudian yang kedua ada 2 hadis yang mudah-mudahan kami sampaikan pada pagi ini. Pertama, hadis yang pertama sesuai dengan judul pada pagi ini, siapa orang-orang cerdas ini Pak Ik sering membawakan seperti itu. Kakanda saya, apa itu orang-orang cerdas? Artinya orang-orang yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Mereka adalah orang-orang yang cerdas. Hadis Ibnu Majah 4259 dihasilkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan As-Sahihah nomor 384. Hadis yang lain kira-kira seperti ini oleh Imam Ahmad, sekiranya hari kiamat telah terjadi sedangkan di tangan seseorang di antara kalian ada bibit kurma, maka apabila dia mampu menanamnya sebelum hari kiamat maka hendaklah dia menanamnya. Itu 2 hadis yang terkait dengan mati dan kiamat. Sekarang kami di sini tidak memperdebatkan artinya karena kami bukanlah seorang yang paham hadis, tapi jelas makna arti tersirat jelas. Kita bicara tafsir di sini. Jelas sekali ada alurnya Al-Quran kita pasti mati. 2 hadis, yang pertama orang yang cerdas yang inti pada ceramah pada pagi ini. Dan hadis ketiga, kalaupun hari kiamat ada biji kurma, kita harus menanamnya seperti itu. Sekarang kami kembali pada judul orang yang cerdas. Gimana sikap kita terhadap peringatan Allah pada Quran dan hadis tersebut? Kami mencoba mendeskripsikan atau mengelompokkan pada 4 kelompok orang, 4 kelompok manusia, 4 kelompok makhluk atau 4 kelompok pelaku. Pertama pada kelompok 1, orang-orang yang pelaku maksiat. Pelaku maksiat maksudnya orang yang zina oke,
mabuk oke, bohong oke, semuanya dia kerjakan. Salat enggak, puasa enggak. Pada orang ini mungkin kita masih bisa mengelompokkan, memberi value kepada dia dan menyampaikan, udahlah, kamu mati kok. Disampaikan saya perlahan-lahan. Jadi bukan berarti kita frontal. Dakwah itu bil hikmah, tapi halus. Kalau saat dia lagi, ya mungkin diingatkan, udahlah masih mabuk, kamu udah selesai, kamu masih hidup, kembali kepada hadis Nabi tadi, ingat kematian masih akan menunggu kamu. Dan baik kita sendiri juga. Yang kedua, buat pelaku STMJ, Ustaz Irwin Zain. Apa itu STMJ? Sholat tetap, maksiat jalan. Ada nggak seperti itu bapaknya? Ada. Di masjid dia sholat, di luar maaf ketemu perempuan nakal, open BO kata banyak sekarang seperti itu. Atau juga di luar dia masih koruptor, ya seperti itu. Nah sekarang mungkin konteks ini ingatlah kematian, kurangilah namanya yang di luar seperti itu. Yang ketiga, nah ini kelompok mayoritas yang keempat. Apa itu kelompok mayoritas? Orang yang hidupnya benar, tanda kutip ya, orang hidupnya dunia-dunianya benar, misalnya bukan pada kata yang itu salah ya. Ini mungkin koreksi kita bersama. Kami bahasa-bahasa merangkul seperti itu. Ustadz, profesional, ustadz, dosen, guru, apalagi profesi yang bagus Pak Ananda? Dokter. Dokter, peneliti. Kami contoh atau pedagang yang Pak Ali ya. Pedagang. Ini orang empat ini profesinya profesi mulia sebenarnya. Tapi ada tapinya. Dalam kesibukannya kadang-kadang lupa, masih ada unsur dusta, kebohongan di situ. Tak jarang misalnya seperti kata Pak Ali, Pak Ali itu contoh aja ya. Seorang pedagang minta tawar sama kita, berapa ini satu Pak? Wah ini modal nggak cukup. Padahal modal cukup, modal itu udah unsur dusta. Atau seorang dokter, maaf saya dapat ini cerita kisah nyata ya. Tahun 2002 anak kami si Afi itu di Fatmawati. Waktu itu masih kartu kuning waktu itu masih bertingkat dari puskesmas bisa langsung Fatmawati. Pasca dia dirawat waktu itu masih resepnya ABCD. Pas A diminum aman, nggak muntah dan menunjukkan diare seperti musim sekarang ya Pak Ananda. Pas minum obat kedua, kok muntah? Kok itu berulang pagi gitu? Kami berpikir, di mana nih kok obat bikin muntah? Padahal enak pas keluar rumah sakit udah nggak aman. Makanya secara naluriah kami bacalah leaflet atau obat tersebut. Ternyata dari keempat obat tersebut sama kandungannya, kontennya cuma beda merek. Nah ini masalah ini. Makanya tiganya kami stop, satunya kami minum. Nggak lama saat itu kami cerita dengan dokter di kantor waktu seorang CNS. CNS enak ya, udah meninggal. Kemudian dia bilang, memang tak jarang dokter di rumah sakit F tersebut. Ini namanya edisi resep itu kan ada komisi seperti itu. Dokter profesi mulia, tapi ada unsur yang seperti itu. Atau yang kedua, kalau bahasa Minangnya ini dusta palama otak. Kait tahu. Apa yang dusta palama otak? Ini seorang ustaz, seorang penceramah, lagi enak-enak ceramah supaya makin berbunga ceramah-ceramah tersebut. Narasinya dari dusta, ngaku di mana seperti itu. Atau cerita-cerita yang bukan cerita asli. Dibilang cerita itu cerita versi dia. Nah ini udah dusta, dia bohong ini. Kalau orang biasa bohong biasa aja seperti itu. Tapi kalau kadang-kadang gak jarang kita juga, atau saya sebagai peneliti dulu atau dosen kadang-kadang supaya mahasiswanya menarik dikasih bumbu dusta gitu. Itu katanya nilai seperti itu, namanya dusta palama otak. Saminanya Kak Daik itu pasti tahu seperti itu. Yang keempat, nah ini yang berikutnya yang kita harus sikapi banyak hadis tersebut tadi. Ya, kematian saat kita hidup normal, saat kita mengemudi. Bukan berarti kita mengemudi itu tasbih, bukan seperti itu. Ingatlah kita mengemudi misalnya, kita mengambil jalan orang, kita zigzag seperti di jalan raya, itu pasti
masalah buat orang lain seperti itu. Masalah buat di belakang atau masalah buat kita sendiri. Atau juga kita pada saat kita misalnya tidak benar seperti itu. Ada hal kita lupa atau pada saat kita berceramah kadang-kadang kita lupa juga apa namanya itu. Kita berceramah datar. Kita di hadapan kita itu pasti resis orang tersebut. Minimal akibat resis orang tersebut apa itu resis? Orang berontak untuk anda atau timbul dosa gitu. Bagus buat kita, mungkin bagus buat orang lain. Kalau bahasa gaib itu bahasa kampung saya itu lama di awal, ketujuh di belakang. Ini yang kita merasa benar, hajar terus, hajar boy. Tak bisa seperti itu. Jadi keempat itulah poin-poin yang perlu kita jadikan orang yang cerdas adalah orang dengan mati. Dengan empat tersebut, pertama, kalau masih maksiat, ya kurangilah. Kalau bahasa kalian, rambut dah mulai memutih, usia mulai mendekati liang kubur, antri mungkin dekat. Yang kedua, pada konteks STMJ, ST-nya dikuatkan, MJ-nya di stop seperti itu. Yang ketiga, ini profesi mulia, karena campuran-campuran dusta, campuran-campuran kebohongan, campuran-campuran manipulasi pada kita tersebut. Makanya kembali pada jalan yang benar. Yang keempat, pada saat kita hidup kondisi profesional, jadi profesional yang benar, maksudnya seorang LSM seperti anak kita yang asal untuk beribadah kepada kematian kita, atau seorang Pak Kiai dengan mementing plastik, dia ingat plastik ini semua bermanfaat buat orang lain, bisa orang berternak, orang itu makin kalau mungkin bagus. Kan niat-niat baik akan terjadikan pada kehidupan kita. Selama kita jangan pernah kita bisa berpikir selalu enak buat saya, manfaat bermanfaat. Jadi lama jawab, ketujuh diulang. Itulah mungkin poin-poin 4 yang perlu kita sikapi yang kita sebut, karena pada penutup kebaikan itu pasti ada selalu. Kenapa demikian? Kiamat pun akan terjadi kalau ada sebiji kurma di kita, harus kita tanam seperti itu. Yang pernah berpikir untuk stop kebaikan. Itu jadi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.